Saudara, laga FIFA Matchday Indonesia lawan Argentina tinggal menghitung hari. Namun rumor tak sedap terendus jika sang mega bintang Lionel Messi dan dua pemain lainnya, yakni Angel Di Maria dan Nicola Otamendi, batal datang dan sang juara dunia hanya memainkan lapis kedua saat melawan pasukan Garuda. Batal datangnya Lionel Messi membuat banyak pihak kecewa, termasuk selebritas Aldi Taher. Bahkan Aldi Taher mengungkapkan kekecewaannya dengan membuatkan lagu untuk sang bintang. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Why you don't come, oh Mr. Messi? Why you not come to Indonesia? Why you not come to Indonesia? Why you not come? We waiting for you. Ya, lirik pada lagu yang dinyanyikan Aldi Taher, Why Mr. Messi Why ini sepertinya menyuarakan isi hati para pecinta bola di Indonesia yang sejatinya sangat berharap sang mega bintang datang ke Indonesia. Bahkan akun Instagram resmi FIFA mengunggah lagu ini sebagai latar belakang dari cuplikan video aksi Lionel Messi di lapangan bola. Dan saudara, rumor batal datangnya Lionel Messi ini tersebar setelah 3 jurnalis dari Argentina menuliskan di Twitternya bahwa pemain berjuluk La Pulga ini tidak akan ikut ke Indonesia setelah melawan Argentina. Bahkan yang terbaru, 2 pemain senior Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi juga batal ikut rombongan juara dunia ke Indonesia. Messi, Di Maria dan Otamendi telah meninggalkan rombongan. Lalu Argentina selanjutnya melakukan perjalanan ke Indonesia. Ini 6 jam penerbangan ya saudara. Lalu sebenarnya kemana Lionel Messi setelah batal ke Indonesia? Nah, kabarnya Messi mau liburan bersama keluarga serta mempersiapkan kepindahannya ke klub Amerika Serikat milik David Beckham, Inter Miami. Rumornya absennya Messi lawan Indonesia karena mau liburan serta persiapan perpindahan ke Inter Miami. Messi ingin berlibur bersama keluarga setelah menjalani musim yang katanya sih cukup sibuk setelah Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Kabar tentang Lionel Messi ini memang paling ditunggu-tunggu pecinta sepak bola. Mantan pemain Paris Saint-Germain ini ternyata lebih memilih terbang ke Amerika dan meninggalkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Hilal. Menurut rencana, klub milik David Beckham ini akan mengikat Messi dengan durasi 2 tahun. Dan ternyata saudara, usut punya usut, Amerika dipilih oleh sang mega bintang karena ia memiliki kediaman yang menghadap langsung ke lautan Atlantik. Tempat tersebut selalu menjadi favoritnya untuk menikmati masa libur kompetisi Eropa. Oke, yang buat kita kepo pertanyaannya, memang sebenarnya berapa nilai transfer yang diterima Lionel Messi dari Inter Miami? Bersama Paris Saint-Germain, Messi mendapat 40 juta US dollar atau setara 675 miliar rupiah dalam satu musim. Namun kabarnya saudara, di Inter Miami ini Messi menerima gaji ya sekitar 125 US dollar sampai 150 juta US dollar atau setara 1 sampai 2 triliun rupiah. Jumlah yang lebih sedikit sebenarnya ya dari tawaran klub Arab Saudi Al Hilal yang per musimnya berani membayar 6 triliun rupiah. Tapi angka-angka ini masih sebatas rumor, oke? Karena Inter Miami dan Messi belum saling meresmikan kabar pasti kepindahannya. Oke, meski katanya persiapan pindah ke Inter Miami, ternyata Messi tetap ikut berangkat ke Beijing, Tiongkok dan membantu tim Tenggo melawan Australia ke Beijing, Tiongkok. Dan saudara, kehadiran Messi ini disambut antusias para penggemarnya yang memadati hotel tempat mereka menginap. Nah, kita lihat ini bagaimana begitu semaraknya dengan menggunakan baju timnas Argentina bernama Messi. Para pendukungnya ini tak kenal lelah untuk menunggu kedatangan idolanya tersebut. Ya, dan saudara, bukannya hanya ikut rombongan saja, namun Messi juga diturunkan saat melawan Australia. Bahkan Messi menyumbang 1 gol dari kemenangan 2-0 melawan Australia.
Oke, jika Messi batal ke Indonesia, maka fans Messi yang sudah mempersiapkan diri tampaknya harus menggigit jari. Dalam satu abad ke depan atau satu abad ini ya memang Messi nggak kita pungkiri jadi pemain yang paling hebat gitu kan. Apalagi kemarin dia sempat dapat Piala Dunia gitu kan. Kalau penghargaan individu mah nggak usah diomongin lah, itu kan udah banyak ya. Jadi gue sih menilainya animo masyarakat buat Messi pasti besar banget dan rasa kecewanya juga pasti besar banget kalau misalkan Messi nggak datang gitu ya. Karena gue sendiri juga kecewa kalau sampai dia nggak datang. Gitu 8 sih. Karena kan Messi udah berapa kali ke Asia Tenggara kan, sempat nggak jadi terus kan, ke Singapura, ke Malaysia juga datang tapi nggak main gitu. Nah mungkin sayang juga kalau misalkan ke Indonesia nggak jadi gitu. Seenggaknya kalau nggak main datang aja lah gitu. Ya, Messi memang benar-benar yang paling ditunggu oleh pecinta sepak bola, saudara, dimanapun berada. Dia paling dinanti karena memiliki segudang prestasi, baik prestasi individu maupun secara klub. Gelar prestisius individu yang diraih Messi yakni 7 kali mendapat penghargaan Ballon d'Or. Lalu 10 kali juara Liga Spanyol saat bersama Barcelona. 4 kali juara Liga Champions dan sekali meraih Piala Dunia. Dan masih banyak lagi, saudara, penghargaan dari seorang La Pulga. Lantas, apakah masih ada asa Messi ke Indonesia setelah banyak rumor bersembus jika pemain kidal tersebut batal ke Indonesia? Nah, ini dijawab sama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, masih menunggu katanya kepastian dari Federasi Sepak Bola Argentina. Erick bilang, jika yang dihadapi timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday ini, yakni timnas Argentina, bukanlah Messi FC. Dengan Messi namanya Messi All Star, bukan tim Argentina. Sedangkan FIFA Matchday itu adalah pertandingan tim nasional. Kalau ditanya lagi, di mana Messi datang? Saya tidak tahu. Ya, kita tunggu statement resmi dari sepak bola Argentina. Ya, kalaupun Messi nggak datang ke Indonesia, masih bisa kok kita menonton pemain-pemain bintang Argentina yang lain nih. Masih ada nama Alexis McAllister yang baru saja direkrut oleh Liverpool. Lalu ada nama Julian Alvarez yang sukses mengantarkan Manchester City meraih treble winner musim ini. Lalu ada pemain dari AS Roma, Paula Dybala, kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, dan striker tajam asal Inter Milan, Lautaro Martinez. Usai laga FIFA Matchday melawan Palestina, timnas Indonesia melakukan sesi latihan jelang melawan Argentina di Stadion A Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sesi latihan ini, saudara, para pemain timnas Indonesia yang berlatih dibagi menjadi 2 tim ya, yaitu pemain yang tampil menjauh Palestina terpisah dengan pemain duduk di bangku cadangan. Nah, sesi latihan ini untuk persiapan pertandingan FIFA Matchday melawan juara dunia 2022 Argentina. Pemain naturalisasi Rafael Struijk mengaku tak akan grogi melawan Argentina. Sedangkan Shane Patinama akan membela timnas Indonesia saat melawan Argentina nanti. It's going to be difficult because they're the number 1 in the world. But yeah, we will do our best. We will fight. We will give 100%. So yeah, we will see what we can bring. Not really nervous, but it's a big stadium, it's a big opponent, so maybe a little bit, but it's normal. I want to focus on us, on Indonesia. So. Shane, what kind of performance can we expect from you? That I will always give my heart, my everything for this country, because I feel really proud to be Indonesian, and finally I can play for my country. Dan kabar terbaru, saudara, tim juara dunia Argentina akan tiba di Indonesia. Hari ini Argentina bertolak dari Beijing menuju Jakarta. Dari sosial media, saudara, terlihat sejumlah pemain memposting fotonya saat berada di pesawat. Para pemain ini yakni Alexis McAllister, Arcos Archuna, Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez, hingga Alejandro Garnacho. Ya, kabar batal datangnya Messi ke Indonesia membuat banyak orang kecewa memang. Namun, demi timnas, seluruh penonton harusnya bangga Indonesia menghadapi tim juara dunia. Kompas TV, Rumah Pemilu.